Halo teman-teman di rumah, jumpa lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama TVRI. Gimana kabar teman-teman di rumah? Kak Jo harap semua baik-baik aja ya, gak ada yang kekurangan sesuatu apapun. Dan buat ayah dan bunda hebat, terima kasih ya sudah selalu semangat untuk mendampingi teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Seperti biasa, kita akan mengawali belajar kita hari ini dengan berdoa dulu ya, supaya pelajaran kita hari ini dapat berguna untuk kita semua dan mempunyai banyak manfaat. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Nah teman-teman, biar kita rileks dan biar kita semangat, kita lakukan pemanasan dulu sebentar yuk. Teman-teman di rumah ikut menghitung ya. Gerakan pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Gerakan kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita regangkan ke bagian kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Dodi sama Sinta kemana ya? Teman-teman, kita cari Dodi sama Sinta yuk. Dodi, Sinta, kalian lagi ngapain? Ini Kak, Dodi maksa banget mau main kapal-kapalan di genangan air. Tapi kan di sini nggak ada genangan air. Tapi Kak, semalam kan hujan. Nah, terus di sini ada genangan air. Tadi pagi aku lihat kok. Iya Dot, tapi kan ini udah siang. Kemungkinan airnya udah menguap. Hah, menguap? Maksudnya Kak, kan nggak ada kompornya. Wah, Dodi belum tahu ya kenapa genangan air bisa menguap. Teman-teman di rumah juga belum tahu ya? Yaudah yuk, sekarang kita belajar bersama. Jadi gini Dot, kamu tahu nggak air hujan itu datangnya dari mana? Dari langit Kak. Iya betul, tapi lebih tepatnya lagi datang dari awan yang turun menjadi hujan. Nah, awan ini terbentuk dari apa ya? Nggak tahu Kak. Awan itu terbentuk dari uap air. Genangan air, air di sungai, danau, sampai air laut dipanaskan oleh sinar matahari. Sehingga airnya menguap ke atas dan menjadi awan. Awan-awan yang menyatu lama-kelamaan menjadi tertiup angin dan akhirnya menurunkan hujan. Oh, jadi kompornya itu sinar matahari Kak. Iya Dot, matahari kan panas. Jadi matahari bisa membuat air menguap dan jadi awan. Oh, begitu. Pantesan genangan air di sini hilang. Soalnya mataharinya terik banget. Tapi yang tadi Kak Jo bilang, danau, sungai, dan laut itu kan bisa meluap. Tapi kenapa airnya masih ada ya? Harusnya sama seperti lubang ini, sama-sama kering. Yaudah deh, biar kamu jadi lebih paham, kamu mau dengar cerita tentang siklus air nggak? Wah, berarti kita masuk ke sesi membatik dong Kak. Iya. Sekarang kita masuk ke sesi membatik. Membaca itu asik. Kita baca di teras yuk, di sebelah sana. Yuk. Yuk. Lautkah ini? Aira dan Aura akan jatuh ke bumi. Kemana mereka akan pergi? Ke laut lagi. Laut itu luas sekali. Aduh, keras. Lautkah ini? Bukan, itu daun padi. Laut itu luas sekali. Aira mengajak Aura turun ke bawah. Ih, kotor. Lautkah ini? Bukan, ini lumpur. Laut itu luas sekali. Aira mengajak Aura
mengalir. Wah, ramainya. Laut kah ini? Bukan, ini kolam ikan. Laut itu luas sekali. Aira dan Aura mengalir lagi. Sebentar, sekarang Kak Jo potong dulu ya. Sepertinya di sini Aira dan Aura sedang mencari jalan menuju laut ya. Teman-teman di rumah, udah ada yang pernah ke laut? Kalau menurut teman-teman di rumah, laut itu seperti apa? Gelap di sini. Laut kah ini? Bukan, ini parit. Laut itu luas sekali. Aira dan Aura terus mengalir. Deras sekali arusnya. Laut kah ini? Bukan, ini sungai. Laut itu luas sekali. Aira dan Aura melanjutkan mengalir. Di sini hangat. Laut kah ini? Ini muara dan kita hampir sampai. Laut itu luas sekali. Aira dan Aura melanjutkan mengalir lagi. Aha, ini pasti laut. Luas sekali. Benar sekali. Sekarang, Aira dan Aura tiba di laut. Aira dan Aura merasa kepanasan. Mengapa mereka kepanasan? Sinar matahari membakar tubuh mereka. Badan mereka semakin lama semakin mengecil. Aira dan Aura akan berubah menjadi uap. Mereka akan terbang kembali ke awan. Aira dan Aura terbang bersama uap air lainnya. Mereka sangat senang. Tahukah kamu apa itu siklus air? Siklus air adalah rangkaian perpindahan air dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Air yang ada di sungai, danau, dan laut menguap karena sinar matahari. Air yang menguap kemudian naik ke langit. Di langit, air menjadi awan dan akhirnya turun lagi ke bumi dalam bentuk hujan dan salju. Kemudian, air itu mencari jalannya sendiri untuk kembali ke laut. Begitu seterusnya. Proses itulah yang disebut siklus air. Nah, itu dia tadi kisah Aira dan Aura dari awan menjadi hujan, kemudian kembali ke laut, dan menjadi awan kembali. Dari cerita tadi, udah jelas ya bagaimana datangnya hujan dan cara hujan kembali ke laut. Jelas banget, Kak. Nah, itu semua yang dinamakan dengan siklus air. Oh gitu ya kak. Berarti air yang di genangan itu juga karena siklus air ya kak? Iya betul, Dot. Nah, sekarang Kak Jo mau kasih pertanyaan nih seputar bacaan yang tadi. Kalian sudah siap ya? Siap, Kak. Teman-teman di rumah juga ikut menjawab ya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara Aira dan Aura pergi ke laut? Aku kak, dengan berpindah tempat dari tempat satu ke tempat lainnya kak. Tepat sekali. Sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Mengapa Aira dan Aura harus ke laut? Ayo, ada yang tahu nggak? Aira dan Aura harus ke laut agar mereka bisa menjalankan siklus air. Iya betul, karena dengan kembali ke laut, mereka akan kembali menguap, kembali menjadi awan, kembali turun ke bumi, lalu mencari jalan kembali ke laut. Begitu seterusnya. Wah, sepertinya sudah paham ya soal siklus air ini. Sudah dong kak. Berarti sekarang kita masuk ke kota baru. Kosakata baru. Nah, setelah mendengar cerita dari bacaan Lautkah ini, kira-kira kosakata baru apa aja nih yang kalian dapatkan? Awan kak. Iya betul. Awan adalah sekumpulan tetesan air di langit yang terjadi karena pengembunan uap air yang terdapat di udara. Ada lagi nggak? Parit, Kak. Parit itu sama dengan selokan ya, yang artinya lubang panjang di tanah tempat aliran air. Selanjutnya, Ada satu lagi kak. Muara. muara ya. Nah, kalau muara
adalah tempat berakhirnya aliran sungai memasuki laut. Masih ada lagi nggak ya? Kalau udah nggak ada, gimana kalau kalian coba melengkapi kalimat yang kakak kasih ini ya? Siapa yang bisa, langsung tunjuk tangan. Oke? Oke. Kalimat pertama. Titik-titik, sekali arusnya. Laut kah ini? Aku Kak, aku. Oke, Sinta. Deras Kak, deras sekali arusnya. Laut kah ini? Baik, deras sekali ya. Betul sekali. Sekarang kita ke yang kedua ya. Mereka akan terbang kembali ke titik-titik, titik-titik. Aku Kak, Oke, Dodi. jawabannya awan. Mereka akan terbang kembali ke awan. Awan. Betul. Mereka akan terbang kembali ke awan. Sekarang kita masuk ke yang ketiga ya. Bukan, ini titik-titik, titik-titik. Laut itu luas sekali. Aku Kak, aku. Waduh, siapa ya? Ya udah deh, kalau gitu sekarang jawab bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bukan, ini parit. Laut itu luas sekali. Iya, tepat sekali. Jawabannya adalah parit. Kalian hebat ya berdua, bisa melengkapi semua kalimat dengan benar. Gimana teman-teman di rumah? Kalian sudah bisa melengkapi kalimat-kalimat tadi? Nah, karena kalian sudah menyimak bacaan Lautkah ini, kalian bisa memulai menulis tematik tentang gambar berikut ini. Teman-teman, ayo perhatikan gambar berikut ini. Coba tulis di buku kerja kamu dalam satu paragraf tentang perubahan apa yang terjadi pada air laut yang berubah menjadi awan. Jangan lupa untuk menulis dengan huruf tegak bersambung dan tanda baca yang tepat ya. Kak, ayo kita main es tungtung lagi. Boleh, saatnya es tungtung. Berestimasi dan berhitung. Kak, coba perkirakan dari 1502 ditambah 2497 dikurangi 958 dengan membulatkan setiap bilangannya. Membulatkan setiap bilangannya. Kira-kira hasilnya lebih atau kurang dari hasil sebenarnya ya? Ayo teman-teman, bantu perkirakan yuk. Jadi menurut kakak gimana? Kalau membulatkan setiap bilangan berarti 1502 menjadi 1500. 2497 menjadi 2500. 958 menjadi 1000. Jadi 1500 ditambah 2500 dikurang 1000 sama dengan 3000. Jadi hasilnya kurang atau lebih dari hasil sebenarnya, Kak. Karena pengurangannya dibulatkan ke atas, yaitu 958 menjadi 1000, hasilnya menjadi kurang dari hasil sebenarnya. Tetapi, jika pengurangnya dibulatkan ke bawah, yaitu 958 menjadi 900, maka hasilnya bisa lebih dari hasil sebenarnya. Oh gitu. Bagaimana dengan teman-teman di rumah? Perkiraan kalian lebih atau kurang nih? Dot, kamu lagi ngapain? Ini Kak, Dodi masih bingung. Air laut itu gerak nggak sih Kak? Atau jangan-jangan dia nggak kemana-mana? Wah, pertanyaan menarik nih dari Dodi nih. Menurut teman-teman di rumah, jawabannya apa? Hari ini kita akan membahas wujud air yang ketiga. Waktu itu kan Kak Ju pernah bilang ya, kalau wujud air itu ada cair dan juga padat. Nah, sekarang yang ketiga ini nih, kira-kira apa ya?
Gas, Kak. Betul, Dodi. Uap air itu termasuk wujud gas dari benda cair. Nah, air laut juga mengalami perubahan wujud dengan menguap dan menjadi awan. Oke, kalau kamu mau buktinya, sekarang kita lakukan percobaan sederhana ya. Wah, boleh tuh, Kak. Gimana? Teman-teman di rumah juga coba ya. Kita akan mengamati perubahan jumlah air yang diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Dari percobaan ini, pertanyaan kamu, Dot, tentang apakah air benar-benar menguap dan menghilang, pasti akan terjawab. Nih, sekarang langkah-langkahnya ya. Pertama, siapkan 1 buah sendok makan. Kedua, siapkan 3 gelas atau mangkuk yang bentuk dan ukurannya sama. Yang terakhir, siapkan gelas atau mangkuk besar berisi air. Gunakan sendok makan untuk mengisi 3 wadah yang ada. Wadah pertama diisi dengan 3 sendok makan air. Lalu, wadah kedua diisi 4 kali lebih banyak dari wadah pertama. Berarti, 4 kali 3 sendok sama dengan 12 sendok air. Dan wadah ketiga diisi 6 kali lebih banyak dari wadah pertama. Berarti 6 kali 3 sendok sama dengan 18 sendok air. Taruh ketiga gelas di tempat yang terkena sinar matahari. Amati perubahan jumlah air selama 3 hari. Sekarang ambil selembar kertas, kemudian gambar ketiga gelas di baris pertama. Kemudian tulis perkiraanmu pada baris kedua. Misalnya, seluruh air akan menguap setelah 2 jam. Atau, seluruh air akan menguap setelah 3 hari. Terserah ya, yang penting perkiraanmu saja. Jangan lupa tuliskan waktunya pada lembar pengamatanmu ya. Kamu boleh periksa wadahmu beberapa kali dalam waktu 1 hari. Setelah itu, simpan lembar pengamatanmu di tempat yang mudah diingat. Tadi berapa ya? Kalian kenapa? Ada kesulitan sama percobaannya? Ini loh Kak, Dodi tadi agak bingung pas masuk ke perkalian. Enggak kok, Kak. Tadi cuma sempat lupa aja. Mikirnya jadinya kelamaan deh. Wah, kayaknya Dodi udah lupa nih sama pelajaran perkalian kemarin. Gimana kalau kita sekarang latihan lagi? Yuk. Coba Sin, kasih soal perkalian ke Dodi tentang bilangan belasan ya. Oke Kak. Teman-teman di rumah ikut menjawab juga ya. Oke, coba kalau 13 kali 5. Oke, aku coba membuat gambar kelompoknya dulu ya. Oke, udah aku gambar kelompoknya. Oke, gambar kelompoknya Dodi udah benar. Tapi Kak Jo mau bantu Dodi membagi kelompoknya seperti ini. Oke, kalau kayak gini gimana, Dok? Wah, jadi lebih mudah, Kak. Aku cuma harus melakukan 10 kali 5 dan 3 kali 5 kemudian menjumlahkannya. Ya kan? Iya betul. Coba sekarang dijumlahkan ya. Lima 50 ditambah 15
sama dengan 65. Iya betul. Oke, coba kasih soal perkalian lagi deh. Kali ini aku akan mencoba membagi kelompoknya sendiri. Nah, sekarang coba kalau 13 dikali 6. 4, 5, 6. 7 kali 6 sama dengan 42. 6 kali 6 sama dengan 36. 42 ditambah 36 sama dengan 78. Jadi 13 kali 6 sama dengan 78. Wih, hebat. Nah, sekarang kalau tanpa menggambar bisa nggak? Bisa. Oke, berarti sekarang tanpa menggambar ya. Teman-teman di rumah juga ya. 18 dikali 6. 18 dikali 6. 10 dikali 6 sama dengan 60. Lalu 8 dikali 6 sama dengan 48. Berarti 60 ditambah 48 sama dengan 108. Jadi 18 kali 6 sama dengan 108. Tepat sekali. Hari ini kita sudah belajar apa aja nih, Sin, Dot? Kita belajar soal penguapan dalam siklus air, Kak. Jadi air sungai, danau, bahkan lautan pun menguap karena panas matahari dan menjadi awan sehingga menurunkan hujan. Wah, lengkap banget ya, Sin. Ada lagi nggak nih? Aku belajar perkalian lagi dengan mengelompokkan bilangannya. Bahkan kali ini aku mencoba untuk tidak menggambar kelompoknya. Bagus, berarti kita sudah belajar banyak ya hari ini. Bagaimana teman-teman di rumah? Sudah paham semua kan? Kalau belum jelas, coba didiskusikan kembali pelajaran hari ini dengan orang tua atau wali kalian di rumah ya. Baiklah kalau gitu teman-teman di rumah, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Besok kita sambung lagi. Sampai jumpa semuanya. Dadah! Dadah semua! Ya sekarang kita menyanyi lagu apa nih? Nyanyi lagu Sayonara mau nggak? Mau Kak? Oke. Bisa ya? 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, susah itu